Halo, balik lagi dengan aku, edukator milenial. Kali ini aku nggak sendiri nih, karena aku ditemenin sama dua orang perempuan yang luar biasa yang akan sharing knowledge ke kita dan sharing perspektifnya tentang perempuan dan pendidikan. Ini adalah segmen baru, yaitu orasi, obrolan yang mengedukasi. Langsung aja nih kita kenalan dulu sama dua orang perempuan hebat itu. Yang pertama ada Bu Jayanti dan yang kedua ada Bu Tati. Bu Jayanti, silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai orasi, obrolan yang mengedukasi dengan tema perempuan dan pendidikan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Haryanti Jaya Harjani. Background pendidikan saya D4 Fisioterapi dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini. Profesi saya adalah dosen. Oke, terima kasih Bu Jayanti, luar biasa ya. Tak kenal maka tak sayang. Lanjut yuk ke perempuan yang luar biasa lainnya, yaitu Bu Tati. Silahkan Bu Tati untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Theodora Firminarti Jati atau biasa dipanggil Tati. Saya berasal dari NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertepatan di Kabupaten Nd, Pulau Flores. Saya latar belakang pendidikannya S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian lanjut ke strata 2-nya S2 Kesehatan Masyarakat juga. Saat ini profesi saya sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah daerah, instansi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Henrikus Fernandes Larantuka, Flores Timur. Jabatannya sebagai pembimbing kesehatan kerja ahli pertama. Terima kasih, kita sudah berkenalan dengan dua orang perempuan yang luar biasa yang akan sharing ke kita di orasi pertama kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang luar biasa ya, dan kita langsung bisa menginternalisasi hasil dari sharing knowledge dan diskusi kita ini. Tanpa basa-basi, kita langsung aja mulai orasi. Perempuan dan pendidikan. Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika mendengarkan kata-kata itu? Perempuan dan pendidikan. Membahas tentang perempuan dan pendidikan, masih banyak sekali isu-isu yang bisa digali ya tentang hal tersebut. Dan banyak nih di luar sana yang masih berpikir bahwa kodratnya perempuan ya hanya di dapur, balik lagi ke dapur pun setelah dia mengenyam pendidikan tinggi gitu misalnya, dia akan berakhir di dapur. Seperti itu, jadi perempuan dianggap untuk tidak perlu mengenyam pendidikan terlalu tinggi. Gimana nih pendapat dari Bu Tati mengenai hal tersebut? Perspektifnya seperti apa? Memang banyak yang mengatakan bahwa kodrat perempuan itu di dapur, sehingga perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pernyataan ini menurut saya perlu kita luruskan. Kalau kita bedah dan kita lihat, pengertian kodrat sendiri dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwa kodrat itu sebagai sesuatu yang sudah diturunkan dari Tuhan dan tidak dapat diganggu-gugat atau tidak dapat kita tukar. Berbeda ketika kita berbicara tentang gender. Gender itu permainan peran yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga bisa dilakukan oleh perempuan. Itu berbicara tentang bentuk kegiatan. Jadi kegiatan di dapur juga bisa dilakukan oleh laki-laki dan juga sebaliknya. Perempuan juga bisa mencari nafkah dan sebagainya. Itu permainan peran yang bisa ditukar kalau kita berbicara tentang gender. Kodrat perempuan hanya 4. Menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan itu tidak bisa kita tukar. Dan itu tidak bisa kita gantikan kepada laki-laki. Dan kita tidak bisa mungkin menyuruh laki-laki untuk hamil. Itu tidak mungkin. Jadi terkait dengan pendidikan itu pemerintah saja sudah mencanangkan itu. Perempuan, laki-laki, kaya ataupun miskin juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Dan negara tidak pernah melarang siapapun untuk mendapat pendidikan yang tinggi, entah laki-laki ataupun perempuan tidak dibatasi oleh negara untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau misalnya perempuan bisa masak dan perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, menurut saya itu bonus.
Kenapa? Karena pendidikan ataupun pengetahuan yang diperoleh oleh perempuan itu akhirnya bisa merubah keluarganya, bisa merubah apa yang perlu dia masak, apa yang perlu dia dimakan oleh suami dan keluarganya. Untuk orang tuanya yang lansia, dikasih vitamin apa yang ada dalam makanan dan sebagainya. Karena pendidikan, pengetahuan itu memanusiakan manusia, mensejahterakan manusia, dan bahkan bisa melepaskan perempuan dari perbudakan yang saat ini memang sangat merajalela ya terkait dengan perbudakan ini. Jadi perempuan jangan takut untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, jangan takut untuk bersaing dengan laki-laki. Karena pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, itu menjadikan wanita menjadi lebih seksi menurut saya. Wow, luar biasa nih. Kalau memang nanti faktanya dalam berumah tangga si perempuan ini masih tetap melakukan kerja gitu, pekerjaan atau menjadi seorang wanita karir ataupun bekerja di luaran, dia tidak akan melupakan kodratnya sebagai perempuan gitu, sebagai istri dan ibu nantinya. Pasti akan dilakukan tugas-tugas yang memang menjadi kewajibannya. Namun memasak dan melakukan hal-hal lain yang bukan kodrat itu sebenarnya bukan kewajiban ya. Hanya akan lebih baik jika memang dilakukan. Jadi harus ada toleransi juga, jangan dipaksa atau apa gitu. Memang harus ada kesepakatan dari dua belah pihaknya. Dan juga perempuan yang memiliki banyak pengetahuan justru akan menjadikan dirinya semakin seksi menawan. Setuju banget kalau itu. Makin menarik nih diskusinya ya, sharing knowledge-nya. Kita lanjut nih ke isu lain, yaitu ada yang berkata bahwa perempuan itu hanya bisa dipimpin, perempuan tidak bisa memimpin. Gimana tuh perspektif atau sudut pandang dari Bu Jayanti tentang hal tersebut mengenai perempuan yang tidak bisa memimpin dan harus selalu dipimpin? Silahkan Bu Jayanti. Oke, saya ingin menanggapi nomor 3. Ini dalam konteks di mana dulu ini? Kalau di dalam rumah, perempuan itu dipimpin oleh kepala rumah tangga. Tapi kalau di luar, setinggi apapun profesinya, perempuan bisa dipimpin dan perempuan bisa menjadi pemimpin. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa nih. Kalau di luar, memang perempuan bisa jadi pemimpin. Contoh paling mudah ya, Presiden Bu Megawati, bisa menjadi Bu Lurah, bisa jadi Bu Camat, bisa menjadi pemimpin di perusahaan, manajer, dan lain-lainnya. Dan memang kalau misalnya di rumah tangga atau di dalam rumah, condong perempuan itu ya dipimpin oleh pemimpin rumah tangga, yaitu suami. Tapi harus dalam jalur yang benar ya. Dipimpinnya itu seperti apa? Suaminya memang harus menjadi imam yang benar atau jadi pemimpin yang benar. Kalau tidak ya beda lagi konteksnya. Dari banyaknya isu-isu yang beredar gitu ya tentang perempuan dan pendidikan dan doktrin yang tertanam bahwa kodrat perempuan itu adalah di dapur, itu menyebabkan banyak perempuan di luar sana yang berpikir bahwa nggak usahlah kita belajar tinggi-tinggi gitu, nggak usahlah kita mengenyam pendidikan terlalu tinggi, toh nantinya kita akan kembali ke dapur. Jadi mereka condong untuk mungkin ya mungkin mereka punya mimpi namun takut untuk merealisasikannya atau nggak mau karena mereka pikir bahwa akhirnya adalah dapur. Boleh nih Bu untuk sharing tentang hal tersebut dan memberikan insight nih kepada perempuan-perempuan di luar sana untuk menjadi perempuan yang hebat. Agak susah untuk merubah atau meluruskan pemikiran perempuan untuk terus berkarya ketika dia terjebak di antara pemahaman mengenai kodrat yang harus dia lakukan. Tapi dengan pendidikan yang kuat, itu bisa mendobrak dan menghancurkan tembok-tembok pembatas yang akhirnya menutupi pemikirannya. Pendidikan ibarat lentera yang mampu menerangi sisi gelap dunia. Ketika pendidikan diserap oleh perempuan, diserap oleh siapapun itu, dia akan mampu merubah pola pikir, merubah tindakan seseorang. Jadi, menurut saya, cara yang tepat adalah niat dan dukungan yang dia peroleh. Dengan niat yang kuat, dia akan mampu menerobos itu, mampu meraih pendidikannya, mampu mengetahui seluk-beluk mana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Satu-satunya cara hanyalah dari perempuan itu sendiri.
Kita bisa membantu dengan memberikan dukungan, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, tapi niat yang kuat dari dalam diri itu kunci utama bagi seorang wanita. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tati. Kita memang harus merubah atau mendobrak paradigma yang memang mungkin bisa menekan diri kita atau menjadi barrier untuk para perempuan takut mengejar mimpi dan cita-citanya. Buanglah jauh-jauh paradigma itu. Kita sebagai perempuan juga bisa kok berkarya, karena kita memang punya potensi juga, masing-masing pasti punya potensi diri yang bisa dikembangkan dan disalurkan menjadi lebih baik lagi. Semangat buat para perempuan nih. Luar biasa sekali sharing kita kali ini di orasi perdana yang pertama, yaitu perempuan dan pendidikan. Nah, untuk menutup sesi yang luar biasa ini, saya persilahkan ke Bu Tati dan Bu Jayanti untuk memberikan closing statement dan juga apa yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana, di seluruh Indonesia bahkan dunia, untuk mendobrak paradigma-paradigma yang salah yang bisa membuat perempuan-perempuan itu tersungkur atau terpenjara di dalam sebuah pemikiran bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Silahkan Bu Tati. Semua perempuan dimanapun kalian berada, cobalah untuk membuka mata kalian. Cobalah untuk mengenal dunia ini lebih dalam. Begitu banyak hal yang ada di dalam dunia ini. Kenalilah dunia ini, dan dia akan menyambutmu dengan hangat. Hidup hanya satu kali. Jangan berharap kalian akan hidup selamanya. Cintailah diri kalian sendiri lebih daripada kalian mencintai orang lain. Ketika kalian sudah mencintai diri kalian sendiri, kalian akan mulai mencari apa yang pantas untuk kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, bahkan pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi. Raih mimpi yang sudah kalian susun, dobraklah segala tembok yang membelenggu kalian. Bukalah segala pagar yang menutupi diri kalian dari paradigma-paradigma sosial, budaya, dan agama yang mengikat kalian, yang membawa nama Tuhan atas pembenaran semuanya itu. Perempuan punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan kalian harus raih itu. Jangan berharap dan berpikir bahwa pasanganmu akan hidup selamanya denganmu. Dia akan pergi meninggalkanmu, dan ketika dia pergi, kau tidak akan dapat bergantung dengan siapa-siapa lagi selain dirimu sendiri. Jadi cobalah untuk meraih apa yang sudah seharusnya kalian raih. Dan bagi perempuan-perempuan lain, cobalah untuk tidak menjatuhkan sesama perempuan. Cobalah untuk mendukung setiap kegiatan atau apapun yang dicapai oleh perempuan lain. Pujilah dia ketika dia cantik, pujilah dia ketika dia berbahagia, ataupun ikut turut mengambil bagian dalam kebahagiaannya. Ketika dia meraih mimpinya, jangan kalian menjatuhkan dia, karena sama seperti kalian menjatuhkan diri kalian sendiri sebagai perempuan. Coba support semua perempuan yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada Bu Tati yang luar biasa ini. Kita lanjut ke Bu Jayanti. Silahkan Bu. Menurut saya, perempuan itu istimewa dalam hal hak dan kewajibannya. Harapan saya untuk perempuan adalah tetap merdeka belajar dan tetap merdeka berkarya sesuai dengan keterampilan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosial manapun, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih. Jadi memang perempuan itu punya hak untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan juga sebagai perempuan jangan mau kita terlalu bergantung pada seseorang ya, karena seharusnya yang kita menggantungkan diri pada diri sendiri, ya pada Tuhan juga. Tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Terima kasih pada Bu Tati dan Bu Jayanti yang telah meluangkan waktunya untuk sharing knowledge di sesi perdana orasi kita ini, obrolan yang mengedukasi tentang perempuan dan pendidikan. Semoga apa yang telah kita diskusikan ini bisa menambah pengetahuan dan juga memperkaya diri kita semua nih, perempuan yang ada dimanapun berada, untuk terus tetap menjadi lebih baik lagi dan buang paradigma yang memang tidak seharusnya ada ketika itu hanya menjadi pembatas untuk kita merealisasikan cita-cita.
Dan untuk menutup sesi ini saya akan bacakan ada kata-kata yang saya buat tentang perempuan. Perempuan punya hak untuk memilih dan berkata. Perempuan bisa menjadi apa saja sesuai yang diinginkannya. Perempuan mampu mengurus rumah tangga sekaligus mencerdaskan dunia. Perempuan juga paham kodrat dan batasan yang harus ia jaga. Saya perempuan dan saya bangga. See you!